Dalam kasus ini, pencernaan makanan kita dalam kondisi sadar atau tidak sadar proses tersebut tetap berlangsung. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Seperti mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Dan selanjutnya ada kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui pencernaan. Setelah itu, makanan yang sudah halus diproses dari lambung menuju usus halus yang memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus besar, setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, jadi sistem pencernaan kita itu selama tidur, kecepatan sistem pencernaan akan melambat. Untuk alasan ini, makanan larut malam tidak dianjurkan karena enzim dan asam lambung yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi tidak aktif sehingga bisa menumpuk kalori dalam tubuh. Nah, makanya tak jarang kita temui itu banyak orang yang sering begadang sambil makan dan itu menyebabkan perutnya seperti orang hamil, teman-teman. Jadi banyak yang perutnya itu membuncit karena sering makan larut malam. Sebaiknya makan untuk di malam hari itu sebelum jam 10 ya, teman-teman. Sistem pencernaan kita dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar pada dasarnya akan tetap bekerja karena gerakan peristaltik atau meremas pada lambung bekerja secara terus-menerus walaupun kita sedang dalam keadaan tidur. Di dalam lambung juga merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Organ ini disusun oleh beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, tentunya setiap jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, lambung juga menghancurkan makanan secara mekanik dibantu oleh otot-otot di lambung yang bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Setelah lebih kurang 3 jam, makanan tersebut akan berbentuk seperti bubur yang disebut dengan cimi atau kimus. Jadi, untuk kita para remaja, itu banyak saat ini remaja-remaja yang sering makan makanan yang pedas, nah terus banyak yang sering telat makan. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa di lambung kita itu ada yang namanya gerakan peristaltik yang terus-menerus bekerja kecuali kita sudah mati. Dan semua organ sistem yang ada di tubuh kita itu, organ-organ itu akan berhenti bekerja. Yang terdapat di pada lambung itu gerakan peristaltik untuk mengaduk dan mencampur ataupun meremas-remas makanan. Nah, hal tersebut merupakan gerakan yang meremas-remas sehingga membuat
jika tidak ada sesuatu yang diproses, itu akan membuat antara dinding lambung akan bertemu, jadi membuat goresan atau luka di dinding lambung yang menyebabkan asam lambung, mah, dan lain-lain. Kasus kedua, otot kita sering dikatakan sebagai alat gerak aktif. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi hingga menggerakkan sesuatu. Alat gerak ini memiliki 3 jenis sifat. Ketiganya meliputi kontraktilitas atau memendek saat kontraksi, ekstensibilitas atau memanjang ketika relaksi, dan yang terakhir adalah elastisitas. Nah, kemampuan elastisitas inilah yang memungkinkan otot untuk kembali ke ukuran semula. Di sisi lain, tulang disebut alat gerak pasif karena perannya yang relatif dengan pasif dalam terwujudnya sebuah gerakan. Agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Tulang juga menjadi tempat menempelnya otot, penyongkok tubuh, tempat pembentukan sel darah, dan melindungi organ vital. Nah, apa saja yang termasuk alat gerak aktif itu? Seperti yang telah disinggung sebelumnya, otot merupakan alat gerak aktif yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan berdasarkan cara kerjanya. Otot dibagi menjadi 2 jenis. Keduanya adalah otot antagonis dan otot sinergis. Apa sih otot antagonis itu? Otot antagonis merupakan jenis otot yang berperan dalam terjadinya gerak otot berlawanan. Salah satu contoh gerak otot berlawanan adalah gerakan menekuk lengan atau menekuk kaki, karena itulah otot biceps dan triceps dapat digolongkan sebagai otot antagonis. Selanjutnya ada otot sinergis. Untuk jenis otot sinergis, otot jenis ini memiliki karakteristik gerakan satu arah. Saat terjadi gerakan sinergis, kedua otot akan berkontraksi dan melakukan relaksi secara bersamaan. Contoh gerakan yang dipicu oleh otot ini adalah tangan melungkup dan menengadah. Selain dibedakan berdasarkan cara kerjanya, otot juga dapat dibagi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk, otot dapat dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka tulang, sehingga disebut juga otot rangka. Ujung otot lurik yang melekat pada tulang disebut urat atau otot tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang kuat, bahkan ada beberapa otot yang sangat keras. Lalu tendon yang melekat pada tulang dan tidak bisa digerakkan disebut origo. Sementara itu, tendon yang melekat pada tulang tetapi bisa digerakkan disebut inersi. Yang kedua, ada otot polos. Otot polos adalah otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, misalnya saluran pencernaan, saluran kelamin, dan dinding dalam rahim atau uterus. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot polos terlihat berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing. Berbeda dengan otot rangka, kerja otot polos tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia. Artinya, otot polos akan bekerja secara otomatis tanpa diperintahkan oleh otak. Hal tersebut juga mengartikan bahwa proses pencernaan makanan dilakukan tanpa perintah dari otak. Dengan kemampuannya itu, otot polos juga disebut sebagai otot tak sadar. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung merupakan otot khusus yang membentuk jantung. Apabila kita amati di bawah mikroskop, struktur otot jantung mirip dengan otot lurik, namun bercabang serta terdiri dari banyak inti sel. Kemudian, otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung agar memompa darah ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksi di otot ini akan menimbulkan denyut jantung. Cara kerja otot jantung tidak dipengaruhi oleh otak, namun dipengaruhi oleh saraf otonom. Manusia tidak dapat memerintahkan agar otot jantung bergerak atau berhenti. Otot jantung bekerja terus-menerus. Otot jantung akan bekerja terus-menerus selama seorang manusia masih hidup. Meskipun manusianya sedang tertidur, otot jantung akan terus bekerja. Gerakan otot jantung teratur dan konstan. Jadi, otot jantung merupakan otot istimewa karena memiliki struktur seperti otot lurik, namun bekerja seperti otot polos. Itulah penjelasan mengenai mengapa otot disebut alat gerak aktif. Hal ini dikarenakan otot memiliki kemampuan untuk menggerakkan rangka tulang manusia.
Nah, otot memang bisa melakukan kontraksi dan relaksi, namun tanpa alat gerak, pasif atau tulang bergerak aktif seperti berjalan, berlari, atau mengambil sesuatu tidak akan bisa dilakukan. Tulang terdiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni berdasarkan bentuk, berdasarkan sel penyusun, dan berdasarkan rangka tubuh. Nah, jenis tulang berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni tulang pipa. Sesuai dengan namanya, tulang pipa memiliki bentuk yang menyerupai pipa. Bentuk tulang ini panjang dengan bonggol di kedua ujungnya. Selanjutnya, ada tulang pipih. Bentuk tulang pipih ini melebar dan pipih. Sedangkan di bagian dalamnya terdapat sumsum mentah. Nah, selain tulang pipi ada juga tulang pendek. Jenis tulang pendek memiliki bentuk pendek dan kecil dengan sumsum merah di bagian dalamnya. Nah, jenis tulang yang dibedakan berdasarkan sel penyusun. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibagi menjadi 2 jenis, meliputi tulang rawan dan juga tulang keras. Nah, tulang rawan sesuai dengan namanya, tulang rawan memiliki karakteristik yang tidak terlalu keras, bahkan cenderung agak lunak. Tulang rawan sendiri masih terbagi menjadi 3 jenis, meliputi tulang rawan hialin yang tersusun dari serabut kolagen, tulang rawan elastin yang tersusun dari serabut elastin, dan terakhir tulang rawan fibrosa yang tersusun dari serabut kolagen. Nah, terakhir ada tulang keras. Jenis tulang rawan keras memiliki struktur yang kompak namun memiliki rongga di dalamnya. Jenis tulang ini tersusun dari osteosit. Lalu selanjutnya, jenis tulang berdasarkan rangka tubuh. Jika ditilik dari rangka tubuh, tulang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni rangka aksial. Tulang yang tergolong rangka aksial adalah tulang tengkorak yang terdiri dari tulang tempurung, kepala, dan tulang wajah. Selain itu, tulang badan yang meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang punggul juga dapat dimasukkan ke dalam jenis rangka aksial. Nah, setelah itu ada yang namanya rangka apendikular. Jenis rangka apendikular ini diisi oleh tulang-tulang yang menjadi anggota gerak tulang. Yang masuk di dalam jenis rangka apendikular ini diantaranya adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Ketika ada seseorang yang memanggil kita, maka kita akan menjawab, menoleh, atau mendekat. Mengapa demikian? Dan juga ketika ada seseorang secara tiba-tiba menepuk kita, maka respon kita mendadak melakukan gerakan spontanitas tanpa disadari. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tentang jaringan saraf, yaitu secara umum jaringan pada manusia ini mengendalikan seluruh aktivitas dalam tubuh manusia. Fungsi jaringan saraf termasuk merangsang kontraksi otot, membangun kesadaran, menciptakan memori, dan merasakan emosi. Untuk melakukan hal tersebut, jaringan saraf berkomunikasi satu sama lain melalui aliran listrik atau impuls yang mengalir dalam sel-sel khusus yang disebut neuron. Cara kerja jaringan saraf layaknya sebuah sirkuit listrik yang mengalirkan impuls dari organ ke otak dan kembali lagi ke organ. Setelah itu, neuron menghantarkan impuls dari saraf organ atau indera ke saraf tulang belakang dan otak manusia. Selanjutnya, otak akan memproses informasi tersebut untuk menentukan reaksi, misalnya menggerakkan otot, merasakan, atau mencium makanan. Saat tubuh akan bereaksi, neuron menghantarkan kembali impuls dari saraf otak ke saraf organ, dan siklus perjalanan impuls pun berlanjut seterusnya. Tubuh manusia tersusun atas 4 jaringan utama yang berperan dalam mendukung fungsi organ tertentu. Peran berbagai jaringan ini menentukan berjalannya aktivitas tubuh secara keseluruhan, baik mekanisme internal maupun interaksi dengan dunia luar. Berikut hubungan antara sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi dalam melakukan suatu fungsi tubuh. Pada dasarnya, sistem organ memiliki bagiannya masing-masing, mulai dari sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan lain-lain. Sistem organ adalah kumpulan organ yang menopang tubuh dalam bekerja sama agar berfungsi dengan baik. Kesehatan tubuh manusia tergantung pada fungsi sistem organ.
Pertama, ada sistem pencernaan. Manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang masuk dalam perut kemudian perlu dicerna atau dipecah menjadi bagian atau molekul yang lebih kecil dan sederhana. Proses pencernaan berlangsung di sistem pencernaan. Sistem pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, dan lain-lain. Yang kedua, ada sistem pernapasan. Terjadi respirasi yang merupakan proses pertukaran gas antara organisme dan lingkungannya. Sistem pernapasan manusia memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Bernapas tidak hanya menghasilkan energi, tapi juga karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga ada sistem ekskresi, yaitu proses metabolisme tubuh meliputi proses memperoleh energi dan zat-zat yang berguna bagi tubuh. Selama metabolisme, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran inilah disebut ekskresi. Sistem ekskresi manusia meliputi ginjal, kulit, paru-paru, dan lain-lain. Jadi, antara sistem pernapasan, pencernaan, dan ekskresi semuanya saling berhubungan. Mulai dari sistem pencernaan yang mencerna makanan dan menyerap nutrisinya, kemudian ditransport ke seluruh sel tubuh dengan bantuan sistem transportasi. Untuk melakukan respirasi sel dan mengubah nutrisi tentunya diperlukan oksigen. Oksigen ini masuk ke tubuh melalui mekanisme sistem transportasi. Setelah metabolisme tersebut dalam tubuh selesai, saatnya membuang zat sisa metabolisme yang dibantu oleh mekanisme sistem ekskresi yang berkoordinasi dengan sistem transportasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi disebut berhubungan dalam melakukan suatu fungsi tubuh. Terima kasih.